saat kita lagi loading barang dari pintu samping. Di situ kita berempat sama saya sebenarnya. Ini, jadi ruangan saya itu sejajar sama pintu loading. Nah di situ ada security, teman saya di luar satu, di dalam satu, buat ngoper-ngoper barang. Begitu saya keluar bawa kertas, begitu saya ngelihat ke kanan kan, wah astagfirullahaladzim. Dengan posisi badan dia sambil main HP. Jadi gini bang, ini kan kabin supir ya, untuk tracking. Nah posisi dia tuh sambil main HP begini. Di jendela. Di jendela begini. Otomatis kan di sini spion ya. Ya benar. Spion gede banget tuh kalau tracking kan. Dia lagi main-main. Ekor mata dia tuh ngelihat ke spion. Di belakangnya dia ini ada makhluk lagi ngeliatin dia bang begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang. Dan malam ini gue kedatangan nih seseorang yang bakal ceritain kejadian horor yang dia alamin ketika dia bekerja di kantornya. Dan dia setiap hari masuk shift malam. Di sebelah gue udah ada Om Budi. Om, thank you Om ya udah mau datang ke sini buat ceritain kejadian horor ini sama sahabat Lonceng nih Om. Om, ini kantornya di mana nih Om? Kantornya kita ada di Bogor. Bogornya nggak boleh sebut ya di mananya ya, jangan. Janganlah, soalnya gampang banget di tracking itu. Dan Om masih kerja di sana? Iya, masih aktif kerja di sana. Jadi mohon maaf sahabat Lonceng yang tidak bisa disebutkan kantornya di mana. Oke, mungkin secara gambaran aja nih Om ya, gambaran di depan aja nih. Ini kantornya kantor apa nih Om, bisa dikasih tahu? Kita bekerja di bidang logistik ya. Logistik. Oke. Dan katanya tadi di bawah kita udah ngobrol-ngobrol nih, ntar Om katanya kerja di situ udah lama tapi pindah-pindah cabang dan baru pindah ke cabang kantor yang ini itu baru katanya. Baru itu sekitar dari 2020 pertengahan lah ya. 2020 pertengahan sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya. Dan baru ngalaminnya di cabang ini yang di cabang yang ini yang banyak banget sih gangguannya. Oke, banyak banget gangguannya. Dan itu pun nggak lepas dari memang Om yang masuk setiap hari nih shift malam. Iya, kenapa malam. nih Om? Kok shift malam terus Om? Bisa dikasih tahu nggak? Iya, karena kan kita bidangnya logistik ya. Logistik itu kan ekspor impor juga. Nah kebetulan saya di staf operasional untuk bagian ekspor. Nah untuk ekspor itu kan kita berangkatnya malam. Gitu. Makanya setiap hari masuk malam. Setiap hari malam. Tapi ada yang pagi juga ya? Pagi ada. Pagi biasanya untuk pengantaran aja. Tapi Om kebagian yang malam nih. Malam. Tiap hari Om ya. Tiap hari. Dan ini yang ngalamin juga nggak cuman Om aja ya, banyak ya. Ya ada beberapa teman juga. Dari supir truk katanya. Supir tracking sama ya. Security juga ya. Security sama ya teman sekantor lah. Ada beberapa juga. Oke, Om ditahan dulu ya Om, opening ini Om. Jadi buat sahabat Lonceng nih wajib banget nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan ada yang di skip-skip. Dan buat kalian yang belum subscribe channel Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe channel Lonceng Misteri biar gue makin semangat ngasih konten-konten horor lainnya sama kalian semua. Dan Om Budi, langsung kita mulai aja nih Om ceritanya. Oke. Gue kerja di perusahaan ini dari tahun 2011 akhir sampai saat ini. Pertama gue di Jakarta, lalu untuk ini sekarang di Bogor. Jadi karena mungkin lebih dekat ke rumah, jadi gue memutuskan untuk mutasi ke Bogor. Gitu. Nah, di Bogor ini kebetulan juga udah 2 kali pindah. Gitu. Nah, di tempat yang kedua inilah gue sering mengalami gangguan-gangguan. Saat pertama kali kita pindah ke gedung ini, itu awalnya sih ya seperti biasa lah. Namun ya namanya gedung tua direnovasi seperti apa sih jadinya gitu kan. Apalagi bekas puskesmas gitu kan.
Ya sudah, akhirnya hari pertama gue datang di lokasi itu, gue explore lah. Oh ini ruangan ini ruangan ini ruangan ini. Jadi memang cukup besar ruangannya. Tapi yang kita gunakan itu hanya sedikit, gitu. Hanya beberapa ruangan aja. Dan tidak termasuk untuk lantai 2. Lantai 2 itu justru kita sama sekali nggak digunain sampai sekarang. Jadi total 2 lantai itu? 2 lantai. Oke. 2 lantai. Jadi lantai kedua itu memang tidak kita gunakan dan listrik pun nggak ada di atas. Diputus. Oke, kita jelasin dari awal. Pertama yang saya alamin duluan ya. Anggaplah ini perkenalan dari mereka gitu. Jadi karena kan saya masuknya kerja di sini masuk tuh malam. Jadi selalu malam karena untuk pengiriman barang ekspor. Untuk ekspor itu kan selalu datangnya malam ya. Berangkatnya malam, maaf. Lagi kerja asik-asik, kebetulan pengen buang air kecil. Nah, saat pengen buang air kecil, jalan lah. Karena ruangannya terlalu besar, jalan ke lorong. Menuju ke kamar mandi. Nah, di saat perjalanan ke lorong itu, mungkin saya mencium kayak aroma bunga yang jelas wangi. Oke. Yang jelas wangi, cuman saya belum tahu itu wangi apa sebenarnya. Begitu saya masuk ke kamar mandi, saya tutup itu, lagi buang air kecil, itu tiba-tiba lampu mati, Bang. Lampu mati. Ya otomatis kaget dong. Lagi buang air kecil. Terus ya udah, saya diemin. Akhirnya setelah selesai, baru selesai, lampu nyala. Lampu nyala, langsung saya buka pintu dong. Langsung saya buka pintu, itu nggak ada orang. Nggak ada orang. Otomatis kalau misalnya pun ada orang yang ngerjain, begitu lampu dinyalain, saya buka pintu, kelihatan dong siapa yang lari. Iya. Namanya itu lorong kan agak panjang ya. Mau lari ke kanan, mau lari ke kiri itu tetap aja kelihatan. Ini nggak kelihatan, nggak ada siapa-siapa. Ya udahlah, saya anggap itu perkenalan yang pertama. Oke, berlanjut ke hari-hari berikutnya. Selagi istirahat itu sekitar jam 11, jam 10, jam 11 malam lah. Lagi ngopi di depan, di luar gedung ya, kita ngopi. Biasa. Tiba-tiba temen keluar. Si Mas Trian ini keluar. Bang, lu denger suara nggak di dalam? Katanya. Suara apaan? Itu suara besi jatuh dari atas. Katanya. Suara apaan? Besi apaan? Nggak kedengeran gua. Coba masuk bang ke dalam bang. Karena mungkin dia panik ya. Ya udah yuk kita lihat coba. Kita tenggesin dari atas. Karena kita berdua sama-sama panik. Karena malam itu cuman bertiga doang pada waktu itu. Berempat. Saya, Trian, security, sama senior kurir. Udah satu itu. Jadi posisi senior kurir masih di luar untuk ngambil pick-up-an, security di ruangannya, Trian sama saya di dalam gedung. Jadi kita berdua sama-sama panik. Ya udahlah biarin aja. Kerja aja lagi kerja. Ya udah kita kerja aja. Santai sih seperti biasa lagi kerja. Dan itu untuk gangguan yang kedua. Untuk gangguan berikutnya lagi, ada supir tracking gue nih bang. Supir tracking gue, dia datang untuk trip yang kedua kan. Itu trip kedua tuh biasanya jam 12 sampai jam 1 malam. Itu harus harus jalan kan. Nah, dia datang jam 10. Nah, begitu dia datang, ya karena kita udah kenal deket biasa kan. Dia prepare sendiri, saya nyelesain untuk dokumen-dokumen yang akan dibawa. Saat dia lagi prepare buat dirinya sendiri, dia mau mengambil barang yang dia titipkan di pagi hari. Dan itu tepatnya di bawah tangga. Ya kan? Saat dia mau ngambil barang itu sendiri, ya dia pede aja dia sendiri jalan. Begitu ngambil, posisi mau ngambil ini, itu dari atas tangga, itu ada suara bang yang manggil dia bang. Manggil, woi. Posisi kita tuh lagi ngopi di depan. Nah, waktu dia ngambil barang itu dia sendirian di dalam gedung. Ada yang manggil itu. Langsung dia lari ke depan. Langsung manggil security, minta temenin.
untuk ngambil barangnya itu. Dan saat dicek sama security, itu nggak ada siapa-siapa. Karena memang di atas kita nggak ada orang, dan ruangan itu nggak dipakai. Iya. Gitu. Woi, gitu ya? Iya. Suara cowok berarti ya? Suara cowok berat kata dia. Suaranya berat. Dan juga ini kejadian pada supir tracking lagi. Oke. Jadi tracking itu kalau parkir kita di pojok ya, di pojok bangunan. Memang ada lahan yang agak lebih besar tuh, parkirnya di pojok. Saat dia datang nih, untuk membawa barang trip ke 1. Jadi agak sore, sekitar jam 7 jam 8 malam. Ya kan? Saat dia datang, biasalah ngobrol-ngobrol sebentar. Saya lagi prepare barang juga. Terus tiba-tiba, ya udah, gue nunggu di luar tadi. Ya udah, akhirnya dia keluar lah. Dia keluar, nunggu di truknya dengan posisi badan dia sambil main HP. Jadi gini bang, ini kan anggapnya ini supir ya, kabin supir ya, untuk tracking. Nah posisi dia tuh sambil main HP begini di jendela, ya. Di jendela begini. Otomatis kan di sini spion ya. Ya benar. Spion gede banget tuh kalau tracking kan. Dia lagi main-main. Nah, menurut dia, ekor mata dia tuh ngelihat ke spion. Di belakangnya dia ini ada makhluk lagi ngeliatin dia bang begini. Sambil ngeliatin dia main HP. Itu jaraknya segimana? Dekat, di belakang dia persis. Begitu dia tahu, dia ngeliat, wah, langsung dibuka, masuk ke dalam. Nyari saya yang pertama. Lu tadi keluar, katanya. Lah kagak, gue kan lagi beresin dokumen lu nih buat dibawa. Siapa ya? Sambil begini. Terus kebetulan teman lewat nih, pakai baju hitam, seragam hitam ya kan. Seragam kita kan ada coklat, ada hitam. Seragam teman saya tuh satu lagi pakai baju hitam. Dia kali nih kalau lu ngeliat baju hitam lah, tadi gitu kan. Bukan. Orangnya agak tinggi. Di sini yang seragam hitam dia, gue coklat. Security waktu itu hitam juga, cuman lagi nggak pakai baju ini karena kan habis ngangkat barang. Ya udah deh, gini aja. Daripada lo nunggu di luar iseng, mendingan dalam aja deh. Ya udah akhirnya dia di dalam nih. Terus setelah itu mungkin setelah itu nggak ada kejadian tuh. Gila, itu tapi ini Om. Dia ngelihat jelas nggak? Jelas. Wajahnya itu gimana? Jelas. Nah, saat saya tanya tuh kan, lo ngeliat orangnya kayak gimana? Awaknya kayak lo, kayak saya maksudnya agak tinggi. Cuman dia itu posisinya berdiri, ibaratnya kayak gini. Kalau truk aja, kita kan naik harus itu ya, agak tinggi ya. Nah, posisi dia itu nggak nempel di truk, tapi dia berdiri sambil ngeliatinnya ke bawah begini, berarti kan dia otomatis postur tubuhnya lebih tinggi dong. Iya kan? Nah, pas besok-besoknya lagi, udah nih semenjak itu kan udah nggak ada kejadian nih. Saya iseng ngeliat ke samping. Ini apaan ya yang si supir tracking ini lihat? Gitu kan? Saya susurin ke area situ, ternyata memang di situ ada satu pohon, bekas pohon ditebang. Jadi emang udah rata sama tanah. Ya mungkin asumsi gue, mungkin penunggu situ kali, gitu kan. Udah, setelah itu agak lama nih bang. Ada kejadian lagi. Kebetulan gue sendiri yang lihat. Saat kita lagi loading barang dari pintu samping, di situ kita berempat sama saya sebenarnya. Ada security sama 2 teman saya nih. Nah, saya ada di dalam ruangan posisinya. Jadi mereka lagi pada ngangkut-ngangkutin barang tuh dari gedung ke truk. Nah, saya mau fotokopi. Saat mau fotokopi, otomatis saya harus ke ini. Jadi ruangan saya itu sejajar sama pintu loading. Jadi begitu saya keluar ruangan, saya otomatis langsung bisa ngelihat pintu loading kan. Oke. Nah di situ ada security. Teman saya di luar satu, di dalam satu, buat ngoper-ngoper barang. Begitu saya keluar bawa kertas,
Begitu saya ngelihat ke kanan kan, wah astagfirullahaladzim. Di situ saya lihat bang ada yang ngintip. Posisinya di depan security. Jadi ini tembok ya, ini pintu nih. Posisi dia ngintip di sini, nah ini di sini security. Nah security itu nggak tahu. Wah. Gila. Dan sosoknya itu sama yang dilihat supir tracking di awal. Jadi wajahnya itu dia kayak apa? Bibirnya tuh agak panjang ke sini. Kayak semacam Joker lah. Iya. Nah, cuman semuanya hitam semua. Matanya bulat tapi hidungnya nggak ada. Hidungnya rata kali ya. Jadi senyumnya tuh sampai ke sini, dia kayak lagi senyum gini, nongol begini, gitu. Begitu pas gue lihat, itu langsung ngumpet, set, gitu dia. Otomatis gue kaget dong. Spontan waktu itu gue teriak, woi. Nah security kaget, karena security kan posisi nggak ngelihat. Kenapa om? Ah nggak apa-apa. Yaudah terusin. Udah tuh. Terus ada lagi kejadian lucu sih sebenarnya nih, Bang Gilang. Jadi waktu itu kita lagi ada project ya dari salah satu e-commerce. Jadi barang-barang elektronik itu masuk ke kita semua. Oke. Jadi satu gedung tuh isinya penuh dengan barang-barang. Udah gitu ada beberapa teman yang menginap di kantor. Nah termasuk saya juga pulangnya agak pagi. Jadi biasanya kan pulang jam 2 jam 3 saya udah pulang nih. Jam 4 jam 5 lah saya pulang gitu kan. Nah saat itu kita sepakat nih, weh kita masak-masak yuk, gitu kan. Siapa yang bisa masak? Paling gue cuma bisa masak Indomie, gitu kan. Ya udah gampang, ntar gue yang masak. Beliin bahan-bahannya aja. Lu mau masak apa? Kita lagi tuh putusin untuk masak daging teriyaki, bang. Oke. Enak tuh ya kan? Daging teriyaki serta sayuran-sayuran yang lain. Nah, oke, barang udah ready. Waktunya udah ditentuin. Waktu itu kalau nggak salah malam Jumat ya. Malam Jumat. Lagi masak. Nah, kebetulan saya kan kerjanya malam. Saya mau bantuin sama dia nih nggak boleh. Sama teman saya nih. Teman saya ini namanya Heru. Sama Heru nggak boleh. Udah lo kerja aja. Gue aja yang masak. Ada security kok yang bantuin. Ya udah. Masaklah dia di ruangan security. Lagi asik-asik masak. Nasinya kan belum dimasak nih, Bang. Nasinya belum dimasak. Akhirnya si Heru ini nyuruh security untuk masak nasi. Tapi lu cuci dulu nih ininya apa namanya? Yang buat beras itu. Yang buat ininya lah, buat masaknya kan. Cuci dulu tuh sama centongnya. Ya udah. Cuci lah mas security. Habis dicuci. Nah, selesai udah bersih semua itu kan. Centongnya itu ditaruh di dalam wadahnya itu. Ditaruhlah di meja. Berarti kan satu kesatuan tuh ya, Bang ya. Masakan ini udah rapi semua, otomatis nah, si Heru ini waktu masak nasi, dia nggak ngeh kalau centongnya itu udah nggak ada di situ. Karena begitu security naro, dia langsung keluar lagi ke depan. Ya kan? Berarti kan yang ada di ruangan security itu hanya si Heru. Masak dia sendiri. Nah, dia masak nasi pun sendiri tuh. Masak nasi, set. Udah. Nah, begitu nasi mateng, otomatis kan diaduk dulu tuh. Nah, dia nyariin tuh centongnya. Ini centongnya kemana ini? Katanya. Dipanggil lah security. Tadi lu naruh centong ini di mana? Di dalam itunya, Bang. Apa? Buat wadah rice cookernya. Tadi kagak ada, kata dia. Kalau ada, tadi pas gue masak beras, ada di situ. Ini kagak ada, kata dia. Lu taruh di mana? Udah cari. Carilah. Cari semua tuh, sampah-sampah dibuangin. Nah, semua sampah yang udah dikumpulin tadi itu ditumpukin lagi buat nyari centong. Ya Allah. Nggak nemu. Seluruh meja, seluruh ruangan udah dibongkar, nggak ada. Nah, si Heru nyeletuk. Ya udah dah, kalau nggak ada, biarin aja. Ntar juga ketemu kok, kata dia. Yang penting ini semua udah matang nih, udah siap-siap, kata dia. Siap-siap panggil yang lain buat makan. Udah nih, nggak selang berapa lama, si Heru beresin nih sisa-sisa daging, sayur yang sisa bukannya nggak kemasak ya, buat besok lagi gitu kan. Saat dia lagi ngangkat daging, centong nasi itu ada di situ, Bang. Hah? Iya. Dan security tuh nggak ngerasa naruh di situ, karena begitu habis nyuci dia kan naruhnya di dalam. Iya. Udah, nggak ada yang itu. Security keluar.
tinggal si Heru doang sendirian di dalam situ. Nah yang mindahin ke bawah daging itu siapa? Ah ya udahlah kata Heru. Dan itu ketemu ada di bawah daging, tumpukan daging. Dan itu ketutup, nggak kelihatan ujungnya atau apa, itu nggak kelihatan. Gila. Memang ditutupin. Ya sengaja banget. Kayak sengaja. Maksudnya kan kalau nggak sengaja pun nggak mungkin ya udah nggak mungkin. Ya paling nggak cuma pindah geser beberapa ini kan. Ini sampai diupetin gitu loh. Iseng banget. Iseng. Ada yang iseng juga sih sebenarnya di situ. Nah, terus jadi kejadiannya itu nggak berurutan. Jadi ada kita lompat-lompat berapa hari kemudian ada. Iya nggak yang setiap hari ada. Nah, satu waktu tibalah gue nih bang, lagi temu kangen via video call sama teman-teman kuliah dulu. Jadi ada beberapa teman kita video callan, conference lah gitu ya. Nah, kebetulan di dalam satu kantor itu sisa tinggal kita bertiga. Saya, Trian, sama security. Oke. Lagi ngobrol-ngobrol di video call, kayaknya asem nih, pengen ngerokok kan. Keluarlah mobil, ngobrol-ngobrol di luar situ. Setelah ngerokok, kayaknya dingin nih malam. Masuk lagi, saya duduk di meja saya. Duduk. Biasa kan kalau video callan begini ya. Nah kebetulan ruangan di sebelah saya itu kosong. Supervisor udah pulang. Kan? Tinggal saya sendirilah pokoknya di dalam ruangan itu. Lagi ngobrol lah, asik-asik lah. Taruhlah di holder. Supaya nggak capek megangin kan, saya taruh di holder. Lagi sambil ngetik-ngetik, tiba-tiba temen nyertup. Bud, lu sebenarnya di rumah apa di kantor sih? Kata dia. Ya gue di kantor lah. Kan gue dibilang tadi gue lagi kerja. Ini gue lagi beres-beres aja. Bentar lagi juga gue balik. Enggak, itu tadi di belakang lo ada anak kecil lewat. Siapa Bud? Anak lo bukan? Kata dia. Saya lihat ke belakang. Loh, ini gue di kantor. Gue bilang. Enggak, itu serius. Gue tadi lihat ada anak kecil lari-lari di belakang lo. Kata dia. Lari ke belakang lo tuh. Saya lihat nggak ada anak kecil di sini, cuman gue doang sendirian. Oh, gue pikir lo di rumah. Ya udah deh, kata. Terus ya udah deh, ganti topik. Saya bilang. Oh dia lihat deh, anak kecil ya? Jadi temen saya tuh lagi video call, dia ngeliat ada anak kecil yang lari di belakang saya. Tapi Om Budi nanya nggak sama temennya, anak kecilnya kayak gimana gitu? Ya anak kecil nanya sih. Jadi anak kecil layaknya anak kecil biasa. Cuman ya nggak pakai baju aja kata dia. Oh nggak pakai baju. Cuman kayak popok tapi bukan kayak popok gitu loh. Apa sih kayak yang diikat-ikat gitu loh, dililit-lilit gitu, apa sih namanya? Yang model kayak kain gitu ya. Kayak model tuyul lah. Iya kayak tuyul, bener-bener persis kayak tuyul. Iya. Tapi postur tubuhnya emang kayak anak kecil. Normal, nggak ada ibaratnya nggak serem atau luka-luka atau berdarah, nggak ada. Cuman anak kecil aja lari di belakang bolak-balik. Malas banget. Ya namanya kita juga kalau kerja udah gitu, kalau malam di ruangan itu kan sendiri, bang. Sendiri, yang lain pada di ruangan sebelah. Gitu. Ya udah akhirnya berani-beraniin aja deh. Gitu. Nah setelah itu masih di abis video callan tadi kan udah selesai nih video call. Rencana mau pulang kan. Ya namanya pulang malam, saya biasa pakai jaket yang agak tebal. Ya kan, untuk menghadang angin malam lah ya kan. Udah pakai jaket nih bang. Udah pakai jaket, tas udah dipakai, matiin komputer. Ya kan, lagi matiin lock off komputer. Tiba-tiba di situ saya tuh ada yang megang pundaknya. Kayak diraba gitu. Itu berasa. Namanya kalau kita pakai jaket, orang pun kalau megang atau ngelus gitu nggak akan berasa dong. Ini kayak dilus. Itu berasa sampai ke kulit. Nah, itu dari ubun-ubun kepala sampai kaki itu merinding. Sumpah. Sekali-kalinya itu bilang, ya Allah ini apa lagi gitu kan, tadi anak kecil sekarang dipegang. Ya udah, saya dalam hati saya bilang, dah bentar lagi gue mau pulang, gak usah gangguin. Saya matiin komputer, matiin lampu, udah cabut pulang.
Tapi benar-benar tangan itu ya, bukan? Berasa tangan, kayak ada jari-jarinya. Ya. Di pundak sini sampai ke pinggang sini, hampir ke pinggang. Panjang. Habis itu, nggak lama ada lagi nih. Seumur umur, mungkin saya baru kali ini ya ngelihat fisik ibarat makhluk halus kayak gitu ya. Jadi ceritanya gini nih Bang. Kalau tadi kan udah dilihat ya mungkin di denah yang saya bawa tadi. Saya duduk di situ. Nah posisinya itu agak serong. Saya bisa ngelihat ada 2 gudang. Yang satu gudang kelihatan pintunya, yang satu kehalang sama tembok pintu, ya kan? Nah begitu saya lagi nyelesain dokumen, saya lihat nih teman saya yang tadi dipanggil supir tracking yang tadi dipanggil dari atas itu. Nah dia datang juga, dia baru datang nih, biasa negor, gue ini ya, nih dokumennya ya. Dah, gak lama dia keluar dengan setelan, kaos hitam, celana jeans hitam, sandal jepit. Kan? Saya udah hafalin nih, setelan jadi kayak gini. Oke. Begitu saya kerja, itu nggak selang lama, si supir tracking ini kayak lewat dari pintu samping, masuk ke gudang 1. Saya lihat dong, ini orang ngapain masuk-masuk ke gudang? Mau ngambil apaan sih, gitu kan? Karena di gudang itu isinya tuh cuman supply, kayak plastik, amplop, kardus, ya kan, karung. Saya liatin aja, sambil kerja begini saya ngeliatin, ini orang ngapain? Lama, kok nggak keluar-keluar, gitu kan? Udah nih, saya biarin, saya samperin. Mungkin dia mau nyari apa, nggak tahu tempatnya, saya ambilin gitu kan. Saya samperin Bang, karena dia belum keluar kan, saya samperin. Begitu masuk ke gudang, nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Terus yang tadi gue lihat masuk siapa ya? Nah otomatis refleks saya langsung lari keluar dong. Saya ngecek, ini orang ada di mana nih, si supir tracking ini. Begitu saya keluar pintu utama, supir tracking tuh ada di depan lagi ngelap-ngelapin truk. Terus saya tanya dong, iseng lah, saya tanya sambil ini juga kan, panik juga saya tanya. Lo tadi ke gudang? Kagak, gue lagi nyuci, kata dia. Dia tetap pakai baju yang sama tuh? Bajunya sama, perawakannya sama. Rambutnya hitam, bajunya hitam, celananya hitam. Cuman yang saya ngeh itu dia pakai sepatu. Nah, tadi kan begitu dia datang dia pakai sandal jepit. Nah, saya pikir dia udah rapih nih, udah pakai sepatu. Ternyata begitu saya keluar dia lagi nyuci truknya, itu dia masih pakai sandal jepit. Ini kejadian berikutnya agak epic juga. Jadi kita ada vendor ya datang untuk ngambil untuk delivery barang-barang yang tadi saya bilang. Jadi waktu dia datang, barang waktu itu belum siap nih, belum siap untuk dibawa. Oke, jadi dia istirahat lah di parkiran, istirahat sambil tidur. Nah, jadi dia tidur melintang di kursi truk ya kan, posisi kakinya di luar. Jadi palanya di dalam, kakinya di luar. Ya kayak orang-orang supir tracking biasanya tuh gimana sih kalau tidur ya kan, posisi dia kayak gitu. Nah, dia cerita malam dia emang lagi capek kata dia. Tidurlah dia jadi posisi di samping ruangan saya tuh Bang. Kakinya di jendela ruangan saya berarti kan agak sedikit jauh gitu kan. Gitu lagi tidur, dia mendusin kayak gimana ya? Kok kaki kayak ada yang noel-noel. Jadi jempolnya ini toel-toel gitu. Dipikirnya saya yang bangunin, barang-barang udah siap gitu kan. Biasanya kan emang saya tuh kalau tugas ini kalau barang udah siap, saya manggil, udah siap nih, tinggal jalan, gitu kan. Nah, ini barang kakinya ditoel-toel. Terus lihat, nggak ada orang, tidur lagi, bukan ditoel lagi sama dia, ditarik, jadi kayak gimana ya, kayak ditarik ke bawah gitu loh. Bangun lah dia otomatis kan, dilihat nggak ada siapa-siapa lagi. Nah pas dia melek begitu bangun,
itu dia ngelihat kayak ada anak kecil lompat ke dalam. Duh. Ke kaca. Jadi ke kaca ruangan saya tuh. Duh, Gila. wih, kata dia, ya udahlah. Dia langsung bangun, cuci muka, langsung dia tinggal nyalain. Udah, kalau udah ready gue langsung jalan deh, kata dia. Gitu. Dia cerita tuh ya. Dia cerita. Itu cerita setelah beberapa hari kejadian kan dia mampir lagi tuh ke kantor. Dia baru cerita di situ. Dia tuh emang sebenarnya sensitif. Gitu loh. Ada satu kejadian lagi. Sebenarnya ini bukan horor sih ya. Jadi begitu dia parkir motor nih. Kita parkir motor tuh kan ada satu ruangan yang bekas IGD ya. Satu ruangan. Nah di belakangnya itu ada ruangan kosong lagi tuh, Bang. Agak gede. Nah di sampingnya ruangan kosong ini ada musola. Nah, dia masukin motor, entah kenapa dia di paling belakang. Jadi begitu masuk ke dalam, udah nih, dia buka jaket, dia ngeliat sekeliling kan, ini ada barang apa aja sih, kardus, karung, segala macam, kok nggak diberesin dalam hati dia kan. Udahlah, biarin. Begitu dia balik badan, itu dari arah musola, itu dia ngeliat kuntilanak, Bang, melayang tuh dari dalam nembus dari tembok musola ke arah tembok belakang. Jalan melayang aja gitu. Nembus. Itu ya mungkin karena dia jebolan pesantren kali ya. Dia kayak ya udah biasa aja gitu loh. Nah, setelah itu dia keluar nih. Nah kebetulan saya lagi ngerokok di luar. Panggil lah. Di luar, begitu dia keluar pintu samping, dia ngeliat ke arah kebun kosong. Bengong aja dia. Saya perhatiin kok dia bengong aja, ngapain nih anak nih. Saya samperin lah. Weh, ngapain lo? Sini. Lo lihat nggak? Apaan sih? Mana no di pojokan lo. Tuh di bawah pohon beringin tuh. Lihat tuh, ada apaan, kata dia. Ya namanya, waktu itu saya nggak pakai kacamata, Bang. Kayaknya kalau nggak pakai kacamata kan agak buram ya. Nggak kelihatan apaan sih? Itu lihat tuh. Merah-merah no. 2 no matanya no. Itu matanya tuh. Kata dia. Mata. Itu gondoruo lagi duduk tuh di situ tuh. Wah gila. Ngeliatin sini. Lu ngeliat nggak? Kata. Ya tanpa basa-basi ya gue. Nggak, gue nggak lihat. Gue masuk aja ke dalam, Bang. Tapi emang nggak kelihatan waktu itu ya? Gue pribadi nggak ngelihat. Oke. Tapi kata dia ngelihat. Soalnya dia bengong aja gitu, kayak terpaku. Mungkin komunikasi apa gimana nggak ngerti juga ya. Dia ngeliatin aja bengong. Itu kalau nggak gue tegur mungkin dia bengong aja. Gitu. Itu udah kejadian udah agak lama nih ya. Nah, waktu itu belum lama ini nih, di tahun ini, sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu nih, Bang. Saya bukannya ini ya, bukannya iseng, bukan. Jadi begitu saya mau berangkat kerja, nih anak saya nomor 2 pengen ngikut. Mau ikut dong, mau main, kata dia. Mau ngapain sih orang Api mau kerja kok malah ikut-ikut gitu kan. Udah main, ikut, kata dia. Nggak, ya namanya anak umur 4 tahun kan, kalau nggak diturutin rewel ya, Bang. Ya udah deh. Akhirnya mumpung hari Sabtu kan, kita kerja juga setengah hari barang atau gitu banyak. Ya udahlah, ayo ikut. Nah, saya jalan berempat nih, Bang. Saya, istri saya, anak pertama sama anak kedua. Itu kita nyampe kantor sekitar jam 6 sore. Jam 6 sore, seperti biasa, masuk ke dalam. Yang masuk ke dalam itu cuman saya, kayak dalam kantor ya maksudnya. Saya, anak pertama sama anak kedua. Istri saya di mobil. Oke. Masuklah bertiga kita. Begitu saya masuk duluan, anak nomor 1 masuk, anak nomor 2 ini anak saya nomor 2 ini, diem aja di depan pintu, Bang. Nah, sini masuk. Sini masuk, cepetan. Nanti kena barang situ, ntar kamu ketabrak troli. Gitu aja. Kenapa? Sini. Ditariklah sama anak saya yang pertama. Ayo masuk.
nggak mau. Nah terus ya daripada nangis kan, saya yang narik nih, ayo sini yuk, gendong yuk. Begitu saya mau tarik, deket pintu, berontak dia. Nggak mau, udah kayak mau nangis gitu kan. Emang kenapa? Nggak mau, katanya. Nggak mau aja. Ya udah, mau di mobil aja. Ya udah di mobil lah. Bawa ke mobil sama kakaknya. Saya selesai kerja, udah tuh kan, saya pikir nggak ada apa-apaan, ini selesai kerja, udah nih kita pulang. Nah, kita pulang biasalah kita kan ngobrol di mobil. Kamu tadi kenapa nggak mau masuk? Gitu kan? Enggak, aku takut. Takut kenapa? Emang ada apaan? Itu tadi di kursinya Api ada cewek, rambutnya putih, panjang, kata dia. Bajunya putih, tadi gitu. Yang benar. Iya benar. Mukanya kayak gimana? Gitu kan. Mukanya nggak kelihatan. Emang kayak gimana sih? Dia di sebelah mananya kursi Api, gitu kan. Jadi dia peragain tuh bang. Dia ada di samping kursi saya. Posisinya lagi begini nih, ini rambutnya panjang gitu, nggak kelihatan mukanya. Lagi nunduk aja. Jadi itu alasan anak saya nggak mau masuk. Gara-gara itu. Dia ngeliat itu. Anak kecil nggak mungkin bohong ya. Iya. Biasanya kan anak umur 2 sampai 5 tahun masih bisa ngeliat yang begituan sih katanya ya. Nah itu. Dan itu sebenarnya sih bukan kejadian yang pertama. Sebelumnya sih memang pernah, cuman dia nggak pernah mau masuk ke kantor waktu itu. Kejadian kedua ini dia mau masuk. Nah begitu dia masuk dia ngeliat begitu. Gitu. Tapi kalau di saya sendiri sih ngerasain di situ ya nggak ngerasa, biasa aja, mungkin karena udah terbiasa kali ya dengan hal-hal yang kayak gitu ya. Nah ada mungkin kejadian terakhir nih bang. Kejadian terakhir itu saya pernah diikutin sih sama penghuni di situ. Jadi entah kenapa waktu pulang kerja itu badan ngerasa nggak enak, kayak gimana ya, kayak berat, kayak males, pusing mah enggak, cuman hawa badan tuh panas aja, bawaannya males. Tapi begitu kita berangkat kerja sampai di kantor normal. Apa yang dirasain di rumah itu nggak kerasa di kantor. Begitu pulang lagi kayak begitu lagi, bingung dong. Ya udah akhirnya coba deh, kebetulan istri punya saudara tuh yang bisa, dipanggil lah ke rumah, suruh main ke rumah, diliatin. Nah, ternyata emang benar kata dia. Begitu saya diliatin sama dia nih, diobatin lah ibaratnya kan. Itu ada 2 sosok yang ngikutin sampai ke rumah. Yang satunya itu sosok semacam pocong. Jadi ibaratnya kuncungnya ada, mukanya ini layaknya pocong, tapi bawahnya itu nggak keikat bang, nggak keikat, tapi tangannya dia keikat. Aneh banget. Itu yang diceritain sama saudaranya istri ya, tangannya tuh keikat, kayak dirantai gitu loh. Nah satu lagi itu sosok perempuan, pakai gaun putih tapi kayak model kebaya, tapi kebaya jadul itu baju putih, cantik sih orangnya. Nah jadi ibaratnya nih dia majikannya, semacam itulah. Semacam majikan. Jadi rantainya itu memang nyambung ke si sosok cewek ini. Nah setelah itu dihilangkan lah, disuruh kembali ke wilayahnya dia gitu, ke alamnya dia gitu kan. Udah selesai itu ya saya juga minta tolong kan, kalau bisa di kantor bantuin lah dinetralisir kalau bisa gitu kan. Soalnya udah lumayan juga nih gangguan-gangguan gitu loh. Kalau gangguan-gangguan yang saya ceritain mungkin hanya sebagian kecil dari yang terjadi ya. Masing-masing mungkin pada nggak mau cerita gitu loh. Masing-masing karyawan di sana biasanya pada nggak mau cerita. Jadi beberapa orang yang cerita ya saya tampung, ya saya sampaikan di sini gitu loh. Kayak supir truk gitu. Kebetulan kan supir truk tuh ya
kenal deket lah, maksudnya akrab lah gitu Iya. sama mereka. Jadi mereka hal sekecil apapun mereka pasti Cerita. ngomong. Cerita latar belakang kenapa bisa ada gangguan-gangguan hal seperti itu mungkin berawal dari masa lalunya kali ya Bang ya. Iya. Jadi sebelumnya kan saya nanya ke mana? Ke Akamsi lah, yang pernah kerja di situ juga gitu kan. Oke. Jadi dia tahu nih sejarahnya kantor itu seperti apa. Jadi sebelum itu dibangun jadi puskesmas, katanya itu dulu lahan kosong, semacam kebun lah. Nah setelah itu kan dibangun menjadi puskesmas, jadi layanan kesehatan di situ. Nah saat pembuatan pondasi itu katanya pernah ditemukan tulang belulang manusia, Oke. gitu. Itu di bagian belakang ya, di dekat toren. Itu infonya sih seperti itu. Dan itu diafirmasi oleh saudara saya yang nyembuhin saya tadi, bahwa di situ ada penghuninya satu cewek. Nah tempat dia di belakang, tepatnya di bawah toren, gitu. Jadi kalau memang kita lihat ke toren sih memang hawanya agak-agak kurang ya. Kalau sekarang sih memang udah dipenuhin ilalang lagi. Nah jadi setelah dibangun itu, ya seperti itulah kejadiannya. Jadi ada yang gangguan-gangguan tuh pasti ada aja. Dan juga, ya percaya nggak percaya apakah berkaitan atau enggak, itu setiap malam, Selasa malam, sama Sabtu malam, itu pasti di depan kantor ada yang kecelakaan. Wah, Iya, serius? serius. Sampai sekarang? Kalau sekarang mungkin udah agak berkurang ya. Di awal-awal tahun kita pindah ke situ, itu hampir sebulan pasti ada aja. Sebulan entah 2 kali, 3 kali pasti ada. Entah itu motor tabrakan. Tapi emang depan kantor Om ini jalanan lurus gitu aja? Jalan Apa lurus gitu aja. Jalan raya. pertigaan? Oh enggak, jalanan lurus aja? Jalan lurus aja. Aneh juga ya. Ya namanya puskesmas kan dulu mungkin ada orang yang kecelakaan dari mana ke mana larinya ke situ. Entah apa meninggal di situ. Apakah mungkin darahnya tercecer di situ kan kita nggak tahu juga ya Bang. Iya. Jadi itu latar belakangnya. Mungkin dari cerita Om Budi nih aku mau nanya-nanya nih Om ya. Itu kan bangunan sebelum jadi kantor berarti puskesmas kan? Puskesmas. Dan bentuknya pun masih kayak selasar-selasar puskesmas gitu dong berarti? Ya, bentuknya sih nggak kayak rumah sakit pada umumnya ya. Jadi yang di lantai 2 itu full untuk kamar. Oke. Nah, oh ya saya lupa bilang nih, di lantai 2 itu saat dibangun, saat kita tempati, saat direnovasi juga, itu ada satu ruangan yang nggak bisa dibuka Bang. Kenapa? Nggak ngerti kenapa, dan latar belakangnya juga nggak tahu kenapa. Jadi saat renovasi, para tukang ini ada 2 atau 3 tukang yang coba ngebuka ruangan itu, tetap nggak bisa. Pintunya nggak bisa? Pintunya nggak bisa kebuka, kayak diselot dari dalam gitu. Tapi yang kita lihat saat kita ngintip dari lubang kuncinya itu masih kunci jadul zaman dulu yang gede gitu. Yang gede itu. Nah, jadi kan kita bisa ngintip. Jadi kita intip itu ruangan rapi, berkarpet warna hijau, nggak ada yang berantakan, rapih bersih. Tapi pintunya emang nggak bisa dibuka. 2 tukang udah nyoba ngedobrak, udah coba dijebol, Nggak bisa? nggak bisa. Wah, masa? Heeh. Pintunya terbuat dari apa deh? Pintu kayu biasa. Ah iya. Kita dorong, kita dobrak, kita pakai palu, kita hancurin gitu, nggak mau ini, kayak membal aja. Gila. Itu dua tukang sih yang saya dengar. 2 tukang nyoba ngejebol itu nggak bisa. Sampai sekarang akhirnya itu pintu nggak bisa dibuka. Ya udah, lantai 2 juga kita nggak pakai kok, kan gitu. Akhirnya kita biarin aja sampai sekarang. Aneh banget, gila. Dan dibangunnya nggak tahu ya tahun berapa ya? Dibangun jadi puskesmas. Kurang ya? tahu tuh kalau untuk tahun persisnya saya kurang tahu ya. Tapi nanya nggak sama Kapsis itu ketika puskesmas itu beroperasi itu berapa lama tuh beroperasinya? Itu lumayan lama sih. Sekitar berapa? Mungkin sekitar 5 sampai 10 tahun mungkin ada kali ya. Baru dialihfungsikan. Dan
sebelum kita renovasi itu udah 1 tahun terbengkalai. Oh, jadi sebelum direnov udah 1 tahun Udah kosong. 1 tahun kosong tuh. Jadi puskesmas itu udah pindah. Oh, 1 tahun kosong. Jadi kosongnya karena pindah ya? Iya, jadi Karena pindah tempat. pindah tempat ke bangunan yang lebih baru, lebih bagus lah gitu kan. Jadi itu terbengkalai 1 tahun kurang lebih, baru direnovasi, baru kita tempatin. Iya. Gitu. Berarti bangunan itu kira-kira udah, kalau Om Budi di situ udah dari tahun berapa? Pindah tadi tuh? Kalau di bangunan itu dari 2020 tengahan. 2020, kalau udah 10 tahun berarti udah sekitar dari 2010 itu ya? Iya, kurang bangunan lebih. yang kurang lebih ya, 2009. Soalnya waktu sebelum direnovasi kan sih sempat apa namanya searching lah, kita googling yuk tempatnya di sini. Ya udah cek dulu yuk sama istri nih waktu itu jalan-jalan kan. Kita lihat bangunannya, oh ini bangunannya. Itu bangunannya udah parah Bang sebenarnya. Itu pohon-pohon rumput yang dari atas tuh udah turun ke bawah semua. Bangunan belakangnya itu udah hampir rubuh. Udah nggak keurus sama sekali, nggak Oh, keurus. gede-gede banget itu ya? Gede. Dan di depan itu kita ada pohon beringin besar satu. Ya, kebayang sini gitu. Beringinnya tuh udah gede banget udah pokoknya. Oke. Tapi itu kan cerita-cerita dari Om Budi ini setiap hari yang masuk malam ya, shift malam. Kalau dari yang karyawan yang masuk pagi itu nggak ada ya? Nggak ada cerita-cerita ya? Rata-rata nggak, jarang ketemu sih. Jarang ketemu. Biasanya saya datang mereka udah pulang. Oh. Gitu. Oke, sahabat lonceng, itu tadi cerita dari Om Budi ya tentang kejadian-kejadian horor yang dia alamin selama dia bekerja shift malam di kantor itu. Jadi buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian, tulis di kolom komentar. Dan buat kalian yang pengen jadi narasumber, datang langsung ke Studio Lonceng Misteri sama seperti Om Budi ini. Caranya gampang banget, kalian bisa ke Instagram kita dulu di @loncengmisteri, bisa di follow dulu Instagramnya, lalu klik link yang ada di bio Instagram kita itu, nanti bakal ngarah ke WA admin kita. Dan yang terakhir, saya mau ngucapin banyak terima kasih sama Om Budi. Om, thank you ya Om ya, udah nyeritain kejadian yang epic ini sama sahabat lonceng, terutama sama aku nih Om. Thank you banget ya. Terima kasih udah diundang juga. Yoi, jangan bosen cerita lagi di sini dong kalau ada kejadian lagi. Tapi semoga lancar aja ya kerjaannya. Amin, insya Allah lancar. Ya, jadi ya shift malam aman, nyaman lah Om. Iya. Ya. Semoga lancar sampai nanti ya pokoknya pindah cabang lagi nggak tahu kan. Tapi betah Om di situ Om. Ya. Pas dari kejadian horor di situ. Dibetah-betahin aja sih. Betah-betahin aja ya. Gila, kayak lancar terus lah Om ya. Dan ya akhir kata gue Gilang Ahaditya izin pamit. Om Budi juga izin pamit. Bye-bye.